Iya, udan-udan rame ya TPA-ne mau. Bocah-bocah angel kandhane. Yo piye sih yo? Jenenge yo bocah-bocah. Mbok padakno kaya kowe wis gedhe ngono. Tapi aja ngono lah, maksudnya dhewe kan yo ngajar, yo kesel juga, tapi kok bocah koyo gak respon, koyo gak ono sing diwedeni. Kecuali mahasiswa ngono manut-manut. Nggih mboten, Pak. Mahasiswa nggih manut mboten, Pak. Ya, setiap masa dari pertumbuhan manusia itu sebetulnya ada masa-masa di mana mereka itu mempunyai sosok yang dianut, ditiru, atau yang disebut digugu dan ditiru itu. Hanya saja setiap masa itu pula mereka mempunyai godaannya masing-masing. Seperti pada waktu kita mahasiswa itu, kita punya sosok-sosok di mana kita menginginkan menjadi seperti itu. Ada dosen yang sangat inspiratif gitu. Kita ingin menjadi sosok seperti itu, tapi godaan-godaannya pun itu ada untuk menghalangi kita menuju ke sana. Ngomong-ngomong inspiratif nih, Pak. Ini kan orang siswa-siswa atau murid-murid zaman sekarang itu kan untuk bisa kita sebagai guru menjadi inspirasi bagi mereka itu kan jalannya itu kan banyak ya, Pak. Apalagi yang sekarang itu, apalagi nih contohnya anak-anak TPK sekarang, mereka tuh lebih kenal yang namanya pro player terkait games atau apa. Terus ketika waktu itu ada yang pernah datang terus saya ngeliat lagi game itu, woi mas, sudah sampai mana ininya, udah mitik loh, itu rank tertinggi kalau games itu. Mereka tuh jadi antusias banget pak, jadi kayak woi tenang nih mas, jadi antusias banget. Nah itu kita itu harus seperti apa ya maksudnya biar ini sudah terinspirasi terkait gamesnya udah tinggi, terus untuk istilahnya kan kita udah dapat medium untuk membelokkan ya pak. Nah, kan kita nggak langsung menghadang di depan itu, tapi kita udah bisa ada medium membelokkan lewat game itu tadi. Nah tapi itu melanjutkannya itu gamenya apa, kalau ayo ke game, kalau kalah hafalan anak ba itu. Ya itu bisa seperti bisa, itu ya, bisa tiktokan seperti itu, kalau begini itu juga bisa. Tetapi hendaknya itu juga dipikirkan ke depannya, karena dari janji kalau nanti bisa kalah hukumannya anaba gitu. Tapi kan kita perlu strategi berikutnya. Nah berikutnya ini juga perlu desain. Bagaimana? Karena kalau tidak bertahan nanti itu juga strategi itu nggak bertahan lama. Saya malah jadi ingat Nabi Ibrahim ya, yang bilisani kaumihi, dakwalah dengan bahasa kaumnya. Mungkin kaum di sini juga tingkat-tingkatan ya, anak-anak remaja. Jadi hobi, kita bahas masuknya dari hobi, baru mereka kayak tunduk sama kita juga. Nah kita kan pernah dicontohkan dan itu sering kali dikutip ya, bahwa perjuangan Islam di Indonesia itu kan luar biasa, dengan metode memuati budaya yang ada, kesenian yang ada, sampai ada seluku Batok, Cak Angon itu adalah memuatkan nilai-nilai Islam di dalam kesenian, di dalam budaya, di dalam kebiasaan, apa yang mereka sukai gitu. Bahkan sekaten itu katanya kalau masuk harus syahadat. Pada waktu itu mungkin yang di benak para pendakwah yang disebut Wali Songo itu, yang penting sekarang Islam dulu, paling enggak syahadat gitu kan. Nah itu hampir sama dengan game tadi. Ya sekarang game gitu, tapi nanti itu ada muatan-muatan yang kita masukkan, yang by design kita dengan tawakal Allah ya, by design ikhtiar kita, nanti hasilnya kan ya itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau kita berusaha dengan keras, sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kita jalan untuk menuju ke sana. Dengan game atau dengan, kalau anak-anak itu ya biasanya curhat masalah terdekat yang dialami. Nah itu diperlukan keluasan jiwa kita, kelapang dadaan kita, itu yang paling penting. Kita itu kalau Pak udah libur aja gitu, terus kita mutung, udah bubar. Nah, kita harus tetap berlapang dada, merumuskan strategi agar
mereka masih tetap bisa belajar dengan baik, kita mendampinginya. Nah, tentu satu yang sering dilupakan orang, mendoakan. Saya itu sering, ya bukan sering ya, pernah lah, mudah-mudahan bisa konsisten terus-menerus seperti itu. Saya itu kalau nyentangi presensinya mahasiswa atau nyentangi pas waktu ngoreksi, mudah-mudahan di batin saya ya, mudah-mudahan punya manfaat, mudah-mudahan ya begitu, saya berharap terus gitu. Nah, ilmu manfaat itu sesuatu yang sangat berharga, dan tidak ada sesuatu yang sangat berharga diperoleh dengan majanan gratis itu. Contoh anak-anak yang sekolah S1 seperti kalian itu kan juga butuh biaya, butuh lek-lekan, butuh menguras emosi. Yang S2 seperti teman kita di kamar itu sama saja. S3 apalagi. Itu memang sesuatu yang berharga, itu tidak ada yang diperoleh dengan gratis. Walaupun seperti tampaknya sekarang itu gratis, itu di belakangnya dulu sudah ada apa? Sudah ada perjuangan-perjuangan. Oleh karenanya jangan takut untuk merasa berat dalam perjuangan-perjuangan mencari ilmu, mempraktekkan, mengamalkan ilmu, mengajarkan kepada orang-orang lain. Itu kalau terasa berat itu sangat biasa, karena itu sesuatu yang berharga diperoleh dengan kesungguhan, dan kesungguhan itu butuh pengorbanan. Saya itu kadang waktu awal-awal kuliah itu kadang sempat mikir apakah seorang guru itu bisa jadi sosok inspiratif bagi siswanya. Saya soalnya dulu tuh kepikirannya itu kayaknya kalau kita ikut webinar atau ikut seminar itu pasti sosok inspiratif itu kuliah luar negeri, S3 Australia, S2 Jepang gitu. Nah ini saya lulusan S1 terus ya kerjanya ya ngaji ngajar di musola atau di mana. Ini tuh saya tuh jadi orang yang inspiratif nggak sih buat murid-murid saya gitu. Tapi lama kelamaan saya ngelihat itu dia sebenarnya sosok inspiratif itu nggak melulu yang pendidikan harus ke luar negeri atau apa, tapi tadi dengan seperti contohnya Bu Junana itu jadi dosen itu menjadi inspiratif bagi mahasiswa itu ya dengan senyumannya, dengan semangatnya setiap ketemu, ya tulusnya itu loh yang terasa kita sampai lulus itu pasti teringat sama Bu Junana itu. Jadi ya kalau bisa saya itu pingin nyontoh gitu kan, jadi pingin nyontoh jadi Bu Junana yang tulus segala-galanya gitu. Ya itulah sosok inspiratif itu yang mendorong kita untuk meniru, meneladani kan begitu. Dan kita juga sudah sangat punya teladan yang luar biasa itu, yang namanya Nabi Muhammad itu adalah teladan yang luar biasa, dan itu mungkin diterjemahkan kepada para penerusnya itu seperti cerita Bu Junana itu adalah ketulusannya, senyumnya, keibuannya, rasa pedulinya, empatiknya terhadap permasalahan-permasalahan di sekitarnya gitu. Nah itu di orang lain ada juga umpamanya ini inspirasi di bidang perjuangan untuk sekolahnya, yang ini perjuangan untuk menghidupkan TPA, TPQ, macam-macam kan. Ada sosok utuh teladan Rasulullah itu kemudian dipecah-pecah menjadi para penerus-penerusnya ini. Tidak ada yang sesempurna Rasulullah, tetapi yang sedikit-sedikit ini kalau kita tiru juga luar biasa. Bukankah untuk senyum saja sebetulnya hal yang mudah, tapi tidak setiap orang bisa menirukannya, apalagi ketulusan. Itu seakan-akan kecil, tetapi itu juga sulit untuk ditiru. Yang ibu aja belum tentu, yang sudah anaknya 4-5 saja belum tentu bisa mempunyai sosok keibuan, belum tentu. Itulah sosok-sosok inspiratif itu adalah mendorong kita untuk meniru, walaupun hanya dari senyumnya saja. Jadi sesuk nak ngajar TPA guyu wae tok iki. Mbok menawa iku direkam. Tapi jangan lupa harus ada satu ikhtiar mendesain bagaimana ini menjadi outputnya yang bagus. Semangat lah. Semangat.